Padahal nerusin punya juragan yang udah meninggal. Awal bikin langsung 3000 piece, naik-naik terus sampai pernah per hari habis 7000 piece. Berawal dari simbah dulu orang nggak punya, tapi mampu beli mobil, mampu beli tanah. Cuma dari sini aja, Masya Allah, mantap bener. Pertama, masuk gula pasir halus 1 ember 10 kiloan. Terus masuk lagi telur ayam 1 bak jumbo gitu 10 kilo juga. Bisa jadi 1200 piece. Terus di mixer selama 1 jaman menggunakan alat khusus peninggalan simbah sejak dulu kala. Setelah di mixer, masuk lagi tepung tapioka sama tepung gandum dicampur disor-sor. Perlahan aja ya biar mesin tidak terlalu berat. Tambah air lagi biar pas kekentalannya. Usahanya ini sudah sejak tahun 2000. Kenapa memilih usaha ini? Karena simbah dulu ikut orang 40 tahunan bekerja di tempat orang. Terus juragannya meninggal bangkrut, tidak ada yang meneruskan. Akhirnya mencobalah bikin sendiri dengan ilmu yang ada. Kalau saat ini yang meneruskan saya sebagai cucu simbah dari umur 8 tahun ikut simbah. Jadi sudah lama sekali dan tahu ilmunya juga. Ditambahkan lagi pengembang kue yang namanya amoniak makanan gitu. Katanya dikasih 4 sendok aja cukup. Itu tadi dibuka dituang ya ke wadahnya, unik banget dari tanah liat kendi zaman dulu gitu guys. Memasarkannya mudah sekali ya dulu. Jadi karena juragan dulu meninggal itu bangkrut ya. Terus di pasar tidak ada yang menyetorkan. Akhirnya kita inisiatif menawarkan kepada mereka. Ternyata respon juga baik. Ya sudah, terus saja kita tawarkan ke semua langganan juragan yang dulu. Jadi kalau sekiranya masih kurang pas kekentalannya, ditambah lagi ya tepung seperti awal tadi. Langsung aja diaduk-aduk guys sampai merata. Kalau bisa dibilang kita ini penerus ya dari juragan mbah dulu. Bahkan ketika menawarkan itu tidak pernah ada penolakan, justru malah dicari sama penjual. Di sini masih mempertahankan tradisionalnya ya. Jadi masih pakai arang. Soalnya rasanya juga beda, lebih khas gitu dan nikmat pastinya. Kemudian kita siapkan cetakannya ya sembari dioles minyak juga biar nggak lengket. Pakai minyak makan juga bisa kok ini. Respon orang-orang juga baik ya. Soalnya limbahnya juga tidak mengotori tetangga. Jadi kebanyakan yang mendukung juga pastinya. Pembelinya itu kalau dulu kebanyakan sepuh-sepuh ya. Terus sampai saat ini ternyata anak muda juga banyak. Mungkin karena penasaran ya, karena makanan jadul tetapi masih bisa ditemukan gitu. Nah, ini langsung dituang gitu ya karena tangannya sudah seperti timbangan, jadi sudah biasa dan ahli di bidangnya. Terus ini dimasukkan di alat panggangnya atau oven namanya mandeng. Wah, unik juga ya alat zaman dulu. Terus di bawahnya juga ada arang lagi. Jadi biar bawahnya mateng, atas juga mateng. Adonannya diisi satu persatu gitu ya, tapi jangan sampai kepenuhan soalnya kan nanti mengembang. Untuk pengovenannya ditunggu ya 15 menitan aja. Terus diangkat nanti kalau sudah mateng. Kalau boleh sedikit cerita, dulu awal itu langsung rame ya. Kalau tidak salah itu sudah membuat 300 pieces kue itu langsung habis, terjual semua. Naik-naik terus berkembang dari hari ke hari sampai saat ini bisa tembus 7000 piece per hari. Itu paling banyak ya. Biasanya kayak musim ruah gitu. Memang tradisi Jawa katanya. Kalau bisa dibilang sama sekali tidak pernah nyangka ya bisa sampai saat ini. Yang pasti senang bersyukur juga ya. Dulu simbah itu orang nggak punya, sering diremehkan, disepelekan, bahkan dihina. Uang dodolan roti kolmbeng gitu aja apa bisa kaya. Saya hanya terdiam tanpa sepatah kata pun, tetapi dalam hati berucap, lihat aja nanti kita buktikan dengan hasilnya bahwa omongan orang itu salah. Justru saya jadikan bahan bakar semangat untuk ke depan itu bisa terus berkembang lagi. Wah, keren banget. Nah, ini sudah matang ya guys. Langsung aja ditumplek di wadahnya itu. Tuh, terlihat mengembang, mekar dan empuk gitu. Warnanya juga pas, golden brown, tidak ada yang gosong. Jadi meskipun cuma roti kolembeng begini, tapi produknya sudah menyebar hampir ke seluruh Indonesia, mulai dari kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bali, Semarang, Solo, Kalimantan, Sulawesi, bahkan sampai Papua juga. Wah, mantap bener. Sempat ngobrol sama owner, ini kan saya izin meliput lihat prosesnya dari awal sampai selesai. Terus kalau ada meniru bagaimana, ndak apa-apa, rezeki sudah ada yang ngatur. Jadi monggo kalau mau ditiru, insya Allah rezeki nggak mungkin tertukar. Toh ilmu yang diberikan juga bisa bermanfaat, bisa jadi amal jariah. Syukur-syukur yang niru bisa lebih sukses, nikmat sekali rasanya. Masya Allah, ikhlas sekali ya guys. Nah, buat teman-teman yang mau nyobain langsung hubungi di sini aja ya. Terima kasih, semoga video ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.